News Update Piala Dunia Qatar 2022. Kita masih akan membicarakan terkait dengan Piala Dunia Qatar 2022 MG Listeners. Timnas Uruguay akan menghadapi Timnas Korea Selatan di Education City Stadium Qatar pada matchday pertama Grup H Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Kamis 24 November 2022 pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Uruguay dan juga Korsel sama-sama masih harap-harap cemas seputar kesiapan kedua pemain. Pentingnya mereka adalah bek Ronald Araujo dari kubu Uruguay dan Kapten Son Heung-min dari pihak Korea Selatan. Selain kedua pemain tersebut, pemain-pemain dari kedua kesebelasan dikabarkan berada dalam kondisi yang siap tempur. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamal sepak bola ada Dwi Widijatmiko. Selamat pagi Mas Wiwit, salam olahraga dan juga salam sehat selalu. Halo, selamat pagi Febrian. Pagi, siap. Mas Wiwit, ini apakah kedua kesebelasan sudah benar-benar siap tempur di pertandingan grup pertama jika benar kedua nama di atas tidak bisa tampil, Mas Wiwit? Iya, kabar baiknya mungkin Son Heung-min ya, terutama ya dari Korea Selatan kelihatannya sudah bisa tampil, walaupun mungkin dia akan memakai ini ya, topeng pelindung wajah karena dia kan sebelum turnamen dia mengalami cedera di ininya ya, di rongga matanya gitu. Baik. Tapi kelihatannya Son Heung-min akan main. Begitu juga dengan back Ronald Araujo dari Uruguay. Dia sudah mulai berlatih bersama anggota tim yang lain, sehingga ya mungkin dia belum fit ya, mungkin untuk menjadi starter mungkin tidak, tapi kelihatannya Ronald Araujo sudah bisa dipanggil oleh pelatih Diego Alonso untuk memperkuat Uruguay nanti. Tapi apakah kalau dengan kondisi seperti itu ini bisa memperkuat atau mungkin malah dikhawatirkan bisa bikin susah nggak sih, Mas Wiwit? Kalau terutama Son Heung-min ya di Korea Selatan yang saya lihat ini banget krusial banget ya buat timnya gitu, karena kalau tidak ada dia agak repot memang buat Korea Selatan karena ya Son Heung-min adalah referensinya Korea Selatan gitu. Jadi kalau dia tidak ada mungkin efeknya akan lebih besar daripada kalau Uruguay kehilangan Araujo, karena kalau kita lihat di Uruguay sebetulnya juga Araujo masih bisa digantikan oleh misalnya Diego Godin atau Jose Gimenez ya, atau di kanan juga ada Guillermo Varela gitu. Jadi kelihatannya efek kalau antara Ronald Araujo dengan Son Heung-min ini kalau absen ini akan lebih besar di Korea Selatan. Makanya ini sebetulnya berita baik buat Korea Selatan karena Son Heung-min kelihatannya bisa tampil ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya dia pakai penutup wajah seperti itu? Enggak, udah biasa ya. Jadi kalau memang ada cedera dan belum pulih betul, cedera di tulang rongga matanya itu bukan cuma Son Heung-min, di masa lalu juga kita sudah sering melihat pemain-pemain yang mengalami cedera di wajahnya gitu memakai topeng pelindung tapi tidak mempengaruhi penampilannya ya. Baik, tentunya kita ketahui bahwa pertandingan nanti malam ini akan mempertemukan kembali dua zona sepak bola, zona CONMEBOL dan juga AFC ini, di mana kita ketahui pertandingan lain Argentina dan juga kemarin sebelumnya ini sudah dikalahkan oleh Arab Saudi asal Asia. Apakah pertandingan malam ini juga akan lebih seru? Bagaimana Anda melihatnya, Mas Wiwit? Iya. Sekarang euforianya begitu ya, karena setelah Argentina dikalahkan Arab Saudi, kemudian kemarin kita melihat Jerman juga dikalahkan Jepang. Jepang gitu. ya? Jadi, iya, setelah start yang jelek dari tim-tim Asia di Piala Dunia 2022 ini, kita tahu Qatar kalah di pertandingan pertama dari Ekuador, kemudian Iran dibantai Inggris, Australia juga kalah besar dari Prancis. Ya. Tapi penampilan Arab Saudi dan Jepang ini memperlihatkan wah jangan-jangan nih Asia mulai bangkit nih. Dan ini tentu saja kalau penggemar tim Asia pastinya berharap Korea Selatan juga akan melakukan hal sama ya, menghadapi Uruguay. Dan ini juga mungkin sebuah kemungkinan yang mungkin saja terjadi ya Febrian ya, karena kalau saya lihat di grup H ini memang cukup terbuka lah ini peluangnya, karena walaupun di situ ada Portugal, tapi saya pikir kita bisa melihat bahwa Ghana, kemudian Uruguay dan Korea Selatan ini tiga tim lainnya ini punya kemampuan yang dan punya kualitas pemain yang cukup merata gitu. Jadi agak susah ditebak nih memperkirakan siapa nanti yang akan lolos dari grup H nanti ya. Bahkan Portugal juga
saya pikir juga jangan terlalu yakin bahwa mereka bisa menjadi juara grup kalau menurut saya. Oh. Ya karena tiga tim rivalnya ini memang punya kekuatan yang merata dan kayaknya mereka punya karakter untuk bisa menyulitkan Portugal ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat lagi lini pemain ini, Mas Wiwit, kita ketahui bahwa Son Heung-min ini bermain malam ini, kalau dia benar-benar bermain akan bertemu dengan kompatriotnya di Spurs, ada Rodrigo Bentancur yang akan bermain juga. Itu bagaimana? Apakah akan ada jual beli serangan nanti malam? Iya, iya ini pasti menarik ya karena terutama kalau kita fokus kepada Son Heung-min dan Rodrigo Bentancur, pasti Bentancur ini sudah membocorkan juga kepada pelatihnya Diego Alonso bagaimana caranya menghentikan Son Heung-min gitu ya. Jadi ini tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri buat Son Heung-min juga ya karena menghadapi lawan yang cukup berat sebetulnya buat Korea Selatan karena sejarahnya tidak begitu baik sih sebetulnya Febrian kalau kita lihat rekor pertemuan antara Korea Selatan dan Uruguay gitu ya. Sering kalahnya gitu Korea Selatan. Kita lihat di Piala Dunia saja mereka bertemu sudah 2 kali, terakhir tahun 2010 kemarin. Waktu itu di 2010 juga Korea Selatan juga kalah 1-2 dari Uruguay. Jadi ini memang tidak mudah buat Korea Selatan, apalagi tadi yang Febrian bilang sebagian pemain dari Uruguay juga sudah sangat kenal gitu ya penampilan dari Son Heung-min mungkin bukan cuma Bentancur tapi juga ada di situ kan kita tahu ada Darwin Núñez, kemudian ada Facundo Pellistri yang juga bermain di Premier League sama seperti Son Heung-min. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, meskipun sebenarnya untuk di Asia, Korea Selatan ini nggak bisa dianggap enteng, tapi pertemuan kedua kesebelasan antara Uruguay dan juga Korsel ini sudah pernah dikalahkan 2 kali pada tahun 90 dan juga 2010. Apakah nanti malam ini Uruguay akan jumawa karena sudah melihat ini sudah pernah dikalahkan tim unggulan Asia oleh dia? Itu bagaimana? Iya. Pasti kepercayaan diri Uruguay akan tinggi ya karena rekor pertemuan itu kita bahas tadi mereka sudah bertemu 2 kali di Piala Dunia, dua-duanya dimenangi oleh Uruguay dan juga di 3 uji coba ya tahun 2002, 2003 dan 2007 itu Uruguay juga semuanya menang gitu di 3 pertemuan itu. Jadi ini rasanya pantas kalau Uruguay juga merasa percaya diri, apalagi kan kita tahu mereka masuk ke Piala Dunia ini dengan kondisi yang sangat baik ya, ya karena mereka kan di akhir tahun sempat kalahan gitu ya, sering-sering kalah, kemudian pelatih Oscar Tabarez dipecat dan masuk si Diego Alonso ini pelatih baru mereka, dan di tangan Diego Alonso mereka menang di 4 pertandingan beruntun di kualifikasi dan juga persiapan mereka juga bagus nih untuk masuk ke Piala Dunia. Baik, dan kalau bicara soal Korea Selatan tentunya kita akan menaruh perhatian kepada bek andalan yang bermain di Napoli menjadi tumpuan. Ya ini bagaimana? Ya, Kim Min-jae ini ya. Gimana nih? Ya, memang ini pemain yang sedang naik daun selain Song Heung-min di Korea Selatan karena Kim Min-jae kita lihat begitu perkasa ya di Napoli ya. Dia membawa Napoli sekarang unggul jauh di klasemen Liga Italia atas tim-tim tradisional seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus. Napoli sendirian nih di depan, di atas jauh banget dari tim-tim lainnya. Ya pastinya Kim Min-jae ini akan menjadi tulang punggung juga buat Korea Selatan, apalagi Uruguay juga kalau kita lihat akan menurunkan lini depan yang ini ya sudah syarat sekali dengan pengalaman. Ada Luis Suarez di sana, ada mungkin Darwin Núñez juga yang akan langsung dimainkan sebagai starter. Kemudian ada Georgian de Arrascaeta yang juga sudah sangat berpengalaman. Jadi kita akan berharap gitu ya. Kalau saya sih pribadi selalu mendukung Korea Selatan ya. Jadi saya berharap sih Kim Min-jae bisa tampil sebagus di Napoli dan memimpin teman-temannya untuk menjaga pertahanan Korea Selatan dengan baik di sore hari nanti ya. Iya, maksudnya tadi Anda sudah bawa Suarez, saya pengen tanya ini kira-kira dia akan tandemnya dengan siapa ya? Dan Cavani atau dengan Núñez ya? Karena kan kita tahu juga Suarez ini pernah mencetak 2 gol untuk Korea Selatan. Ini bagaimana? Ya betul. Yang pasti Luis Suarez akan menjadi pilihan utama buat Diego Alonso ya. Pasti pilihan utama, pasti starter. Nah ini tadi yang pertanyaan Febrian, siapa yang akan mendampingi Suarez gitu. Tapi kalau dari perkembangan terakhir sih di latihan terakhir, mungkin Edison Cavani sih enggak ya. Mungkin bukan starter karena dia sama seperti Ronald Araujo, dia belum terlalu fit ya. Cavani dia sudah mulai latihan tapi
belum terlalu fit sehingga mungkin si Cavani ini akan menjadi cadangan sih. Mungkin kalau saya lebih condong ke Darwin Núñez barangkali ya yang akan menjadi pendamping dari Luis Suarez bersama dengan De Arrascaeta tadi yang saya sebut di sayap kanan, di penyerang sayap kanan. Ini formasi 3 ini yang memang sudah cukup sering diandalkan oleh Diego Alonso dalam beberapa pertandingan terakhir Uruguay. Baik ya, formasi sudah kita bahas tentunya. Nah, kira-kira nih Mas Wiwit, prediksi skor dan juga ball position ini pertandingan Uruguay melawan Korea Selatan nanti jam 8 malam ini gimana? Berapa Mas Wiwit? Referensi nih buat yang di luar sana. Iya. Saya sih berharap ya, kalau saya pribadi berharap Korea Selatan bisa ini ya melanjutkan Arab Saudi dan Jepang gitu sensasinya. Jadi harapannya sih menang, tapi kok kayaknya agak sulit gitu karena kalau kita lihat ya tadi Uruguay sudah punya pengalaman berkali-kali mengalahkan Korea Selatan, mereka juga masuk ke Piala Dunia ini dengan performa yang sangat bagus gitu ya. Kemudian kalau dari segi skill individu dan fisik kayaknya Uruguay sedikit lah ada di atas Korea Selatan. Jadi mungkin agak berat nih buat Korea Selatan. Mungkin hasil imbang aja udah bagus buat Korea Selatan. Mungkin ini mengarahnya ke kemenangan Uruguay sih kalau menurut saya. Tapi tipis sih mudah-mudahan ya. Uruguay menang tapi tipis karena Korea Selatan akan menyulitkan mereka. Jadi Mas Wit ini pengennya Korsel menang tapi kayaknya Uruguay yang menang gitu Mas ya. Iya. Baik, kita akan nantikan nanti malam tentunya ini akan sangat seru sekali karena mengingat ada angin segar dari Asia sebelumnya dan apakah Korsel bisa kembali melanjutkan kemenangan Asia kita akan lihat bareng-bareng ya. Mas Wit terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Tetap sehat dan juga sama-sama selamat aktivitas kembali. Salam sehat juga. Iya, terima kasih banyak. Ya.